Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Udah lama nih kita nggak bikin tutorial. Dan untuk info kali ini kita akan berbagi tip, yaitu bagaimana cara pembuatan GH yang ideal ya. Jadi ada beberapa syarat ya untuk pembuatan GH khususnya untuk tanaman anggur. Oke, yang pertama itu sinar matahari harus maksimal, minimal 6 sampai 8 jam secara langsung, itu per harinya. Kemudian jangan terhalang oleh bangunan, contoh misalnya ada bangunan ini agak tinggi ya, ataupun pohon, itu syaratnya. Untuk posisi terbaik adalah yaitu memanjang antara utara dan selatan agar cahayanya merata. Artinya gini, kalau pagi matahari terbit dari timur kemudian terbenam dari barat, itu yang syarat yang pertama. Anggur ya, bila mana kurang cahayanya batangnya akan menjadi lemah, bunganya mudah rontok, gulanya rendah, atau breaknya itu akan secara spontanitas itu akan turun biasanya di saat momen-momen musim hujan. Kemudian satu lagi ya, ada infokan buat teman-teman ya, itu atap wajib tinggi ya. Jadi artinya ini lebih tinggi, cuman di sini kita tidak buat terlalu tinggi karena ini yang di sana sudah bisa tembus laut. Ini apa namanya, untuk anginnya sangat luar biasa ya, gitu ya teman-teman ya. Dan itu kita infokan rekomendasinya yaitu kita menggunakan plastik UV. Ini penggunaan plastik UV ya, jadi kelihatan tuh ya teman-teman ya, ini penggunaan untuk plastik UV ya. Itu ukurannya 14 sampai 17%. Tebalnya standarnya 200 mikron. Itu biasanya banyak jual di online ya, atau pakai menggunakan polikarbonat tapi yang bening ya, gitu ya sahabat hijau ya. Jangan gunakan paranet penuh. Jadi kalau kita menggunakan paranet misalnya, itu dapat pencahayaannya turun ya, breaknya juga rendah, warna buahnya jadi jelek, rasa itu kurang manis. Kalau mau pakai paranet hanya boleh di samping. Jadi kalau ingin menggunakan paranet hanya untuk samping untuk mencegah masuknya seperti burung, belalang, tupai, dan lain-lain. Yang ketiga, sahabat hijau, sirkulasi udara harus lancar. Artinya contoh, ini ada batas ya, rongga di atasnya kita buat itu ya, gitu ya. Ini sangat penting untuk anggur ya. Tinggi GH minimal 3 sampai 4 meter. Jadi greenhouse ini minimal 3 sampai 4 meter. Ini kurang lebih 3,5 yang kita gunakan. Kemudian ada ventilasi atap atau lubang puncak, ada top fan itu ya, maksudnya gitu. Itu yang tadi ya. Samping yang di samping itu kita gunakan insect net ya, atau 40 sampai 50 meshnya. Kalau ini lebih besar, alasannya sebenarnya kita nggak mau pengap ataupun terlalu lembab. Jadi kita memang mengejar anggur tuh benar-benar dapat sirkulasinya. Dan bila mana model atap miring, jadi kalau misalnya atap miring satu sisi dengan ventilasi atas gitu ya, maksudnya tujuannya pertama mengurangi embun, menghindari jamur, dauni mildew, embun tepung, menurunkan suhu di siang hari itu ya sahabat hijau ya, gitu. Kemudian yaitu yang keempat adalah tidak boleh lembab ataupun pengap ya, memang sengaja dibuat begitu. Idealnya suhu di siang hari itu antara 28 sampai 34 derajat Celcius, malam tidak terlalu lembab, khusus malam. Jadi makanya memang ada sirkulasi benar untuk permainan. Kelembapan itu tidak lebih dari kecil 80%. Dan ingat, bila mana terlalu lembab,
bunganya mudah busuk, mudah pecah, dan lain-lain. Biasanya kalau kita misalnya buat di samping, itu pencahayaannya apa ya, kurang, jadi akhirnya kelembapannya terlalu tinggi, gitu ya sahabat hijau ya. Itu yang ke apa? Yang keempat. Kita masuk yang kelima, sahabat hijau. Ya, tidak kena air hujan. Artinya gini, tidak kena air hujan secara langsung. Saya ngambil contoh. Ya, fungsi utama GH anggur adalah menghindari hujan saat fase berbunga, terutama berbunga dan pembesaran buah, dan menghindari pecah buah. Ya, atau biasanya busuk blossom in the root. Biasanya kita menggunakan overstack. Jadi ini yang dinamakan overstack itu sayap samping atau gimbal 50 sampai 1 meter agar air hujan tidak masuk dari samping. Itu tujuannya ya. Jadi ada overstacknya di sini. Ya, nah, teman-teman. Dan untuk kelanjutan itu yang kita masuk yang keenam, rangka harus kuat dan tahan lama. Jadi artinya kalau rangka harus kuat dan tahan lama itu karena umur anggur itu kan panjang tuh 5 sampai 10 tahun bahkan lebih. Jadi yang sangat kita rekomendasi itu pakai baja ringan galvanis, pipa galvanis, pondasi cor dikasih tiang. Jadi sebenarnya ini sudah dipondasi semua. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pondasi kalau nggak salah ya. 7 atau 8 gitu sahabat hijau ya. Ya, gitu. Jadi memang agar kuat karena ini tekanan udaranya sangat kuat sekali di sini. Gitu. Kencang sekali. Kemudian untuk sistem drainase tanahnya itu wajib bagus. Walaupun kita pakai GH, tanah becek tetap berbahaya buat bedengan. Jadi tanahnya harus poros. Campuran sekam bakar, pasir, ya pasir-pasir kasar itu juga boleh. Itu yang umum kita lakukan teman-teman ya biasanya itu ya. Jadi makanya di sini ini sebenarnya di samping ini ada lubang. Jadi lubangnya miring, lubang begini kita miringkan. Kemudian di dalamnya agak miring ya. Jadi itu kelihatan ada lubang-lubang di dalam sebelah sana ya. Itu untuk pembuangan over ini air. Jadi airnya terlalu berlebihan itu kita harus membuat sirkulasi. Nah, teman-teman, kesalahan umum pada GH anggur adalah pertama ya, ini kita cerita kesalahan. Tidak terlalu rendah atau panasnya terjebak, tidak ada sirkulasi. Jadi artinya makanya memang dibuat begini ya, panasnya agar bermain. Kemudian tumpu ya ventilasi atas plastik buram atau paranet di atas, tidak ada overstack, drainasenya buruk. Itulah teman-teman sahabat hijau semua tip-tip yang kita edukasikan buat teman-teman. Ukurannya ini kalau tidak salah 7x6 bersihnya, ditambah overstack dan macam-macam. Lihat ini sangat ketinggian ya, jadi sangat tinggi sekali. Oke, sahabat hijau, demikianlah saya rasa info dari saya ya. Ya, kemudian pola-pola yang diingini itu masing-masing. Bisa teralis vertikal, bisa para-para, dan bla bla bla. Oke, sahabat hijau, demikianlah info dari saya. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam hijau ya.